Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai teks cerita pendek. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan pada teks cerita pendek, baik yang dibaca maupun yang didengar. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan struktur dan ciri-ciri pada teks cerpen yang dibaca maupun yang didengar. Struktur pada teks cerita pendek itu terbagi ke dalam 4. Yang pertama adalah tahapan orientasi. Tahapan orientasi itu adalah tahapan pengenalan. Jadi ketika kita membuat sebuah cerita, kita tidak langsung kepada isinya, tapi kita memperkenalkan dimulai dari latar tempatnya, latar waktunya, suasana yang terjadi, sampai kepada tokoh, memunculkan tokoh tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahapan rangkaian peristiwa. Pada tahapan rangkaian peristiwa ini adalah peristiwa itu akan runut, akan muncul demi tahap pada peristiwa yang terjadi pada cerita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tahapan komplikasi. Nah, tahapan komplikasi ini adalah mulai muncul yang namanya konflik atau masalah. Konflik itu akan terus berkembang sampai pada akhirnya konflik itu akan memuncak dan nanti kita masuk ke tahapan yang keempat, itu adalah tahapan resolusi, yaitu tahapan penyelesaian. Pada tahapan penyelesaian ini masalah mulai mereda, mulai menemukan titik penyelesaiannya dan akan muncul kesimpulan yang terjadi pada cerita tersebut. Kemudian materi yang berikutnya adalah mengenai ciri kebahasaan pada teks cerita pendek. Yang pertama adalah penggunaan sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pencerita dalam sebuah cerita. Biasanya menggunakan penggunaan kata ganti, di mana kata ganti itu terbagi ke dalam 3. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kalau seandainya sudut pandang yang menggunakan sudut pandang orang pertama atau akuan, maka penggunaan kata gantinya itu adalah aku, saya, kami, atau kita. Sedangkan kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga atau diaan, maka kata ganti yang sering digunakan adalah kata dia dan kata mereka. Kemudian, kebahasaan yang kedua itu adalah penggunaan majas atau gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu sering digunakan pada penulisan teks cerita pendek itu ada 3, yaitu adalah majas simile, majas metafora, dan majas personifikasi. Di mana kalau majas simile itu adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap hampir sama. Contohnya misalkan seperti apa? Misalkan Tommy berjalan sangat lambat seperti kura-kura. Nah, itu kata seperti itu membandingkan antara perilaku dari Tommy itu seperti binatang yang namanya kura-kura. Jadi membandingkan dua hal yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah majas metafora, yaitu majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi sifatnya hampir sama. Nah, ini biasanya penggunaan ungkapan-ungkapan seperti misalkan dia membanting tulang demi keluarganya. Maksudnya bekerja keras banting tulang itu. Kemudian seperti misalkan raja hutan berkeliaran di kampungku. Nah, kata raja hutan itu menunjukkan adalah penguasa dari hutan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah majas personifikasi, yaitu adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup. Seperti misalkan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Atau misalkan ombak berkejar-kejaran di tepi pantai. Kemudian ciri yang ketiga pada kebahasaan itu adalah penggunaan dialog. Karena dalam sebuah cerita itu terdapat dialog di antara tokoh.
Dan itu biasanya berkaitan dengan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kemudian yang keempat, ciri kebahasaannya itu adalah penggunaan makna deskriptif. Nah, di mana deskriptif itu adalah menjelaskan sebuah objek sejelas-jelasnya, merinci yang ada dengan menggunakan penggunaan panca indera. Bagaimana si penulis itu menceritakannya itu bisa dibayangkan oleh si pembacanya, bisa melihat, mendengar, merasakan. Kemudian yang kelima itu adalah penggunaan kata atau pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan yang memang sebenarnya tidak butuh untuk dijawab. Nah, itu merupakan ciri kebahasaan yang sering digunakan pada teks cerita pendek. Itulah materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.